Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 6 semester 2. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah mempermudah belajar kita hari ini. Kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, 2, dan 3, yaitu keteraturan yang menakjubkan, benda angkasa luar, dan rahasianya. Yang terakhir adalah tokoh penjelajah angkasa luar. Sebelum kita belajar, ada prosedur yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pastikan berdoa, fokus, menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja tuntas, dan yang terakhir pastikan bersyukur. Sebelum kita membahas tentang tema, kita akan menyanyikan dulu lagu temanya dengan nada Bunda Piara. Sudah siap? Pastikan menyanyi sesuai dengan lirik yang sudah disediakan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Bila kulihat benda, semua benda-benda yang ada di luar angkasa, beserta rahasianya. Sebuah bintang kulihat amatlah terang, galaksi dikelilingi banyak planet, serta kulihat sebuah lubang hitam dan benda langit lainnya. Sebuah bintang kulihat amatlah terang, galaksi dikelilingi banyak planet, serta kulihat sebuah lubang hitam dan benda langit lainnya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyanyikan lagu tema. Allah telah berfirman dalam surat Yasin ayat 81 yang artinya, dan tidaklah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, Dia Maha Berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Allah juga berfirman yang artinya, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa pagi dan petang hari. Kita bersyukur karena Allah telah menciptakan alam semesta dan termasuk manusia. Apa itu angkasa? Angkasa berarti lapisan udara yang melingkupi bumi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya di luar atmosfer. Benda-benda langit adalah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta yang dapat teramati. Contoh benda langit antara lain planet, satelit, bintang, galaksi, asteroid, dan lain sebagainya. Apa itu planet? Planet adalah benda langit seperti Mars,
Venus, dan lain sebagainya yang tidak dapat mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Satelit alam adalah benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lainnya. Seperti misalnya bulan adalah merupakan satelit alami bumi. Selain satelit alami, juga ada satelit buatan, yaitu benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Lalu ada juga bintang. Bintang merupakan benda langit yang memiliki cahaya sendiri dan memancarkan cahaya. Lalu ada nebula. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Mereka terbentuk ketika awan molekul yang sangat luas runtuh di bawah gaya gravitasinya sendiri. Planet bumi yang kita tinggali berada di sebuah galaksi Bima Sakti. Nah, apa itu galaksi Bima Sakti? Galaksi sendiri adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu medium antar bintang dan materi gelap. Nah, galaksi Bima Sakti terdiri atas matahari dan planet-planet serta satelit yang mengelilinginya. Ada matahari sebagai pusatnya, lalu ada planet lain yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, selanjutnya kita membahas tentang asteroid. Disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Lalu juga kita sering melihat ada komet. Nah, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Selanjutnya ada klaster, adalah gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri dalam sebuah klaster. Biasanya terdapat antara 10 sampai 15 galaksi. Ada juga debu antariksa. Nah, debu ini adalah debu-debu ataupun pasir yang ada di antariksa. Selanjutnya ada lubang hitam, adalah lubang yang berada di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit di sekitarnya. Yang terakhir adalah supernova, adalah ledakan dari sebuah bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Bumi yang kita tinggali ini terus berputar, namun kehidupan di bumi selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tahukah anak-anak apa itu modernisasi? Kita akan membahas bersama-sama. Perubahan dalam masyarakat banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Salah satu hal yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah timbulnya modernisasi. Nah, modernisasi ini adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional
menuju masyarakat yang modern. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kita lihat gambar berikut ini. Jika dahulu para petani menggunakan bajak, nah perkembangannya para petani sudah menggunakan mesin traktor. Lalu untuk mengetik, dahulu menggunakan mesin ketik. Namun sekarang sudah dapat menggunakan komputer atau laptop. Dahulu untuk menyetrika butuh arang dan setrika arang. Namun kini dapat menggunakan energi listrik. Dahulu juga untuk menelpon bisa digunakan atau bisa menggunakan telepon rumah. Namun sekarang perkembangannya telepon bisa dibawa kemana-mana yang disebutnya telepon genggam. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari modernisasi ini? Nah, ada beberapa bidang, salah satunya teknologi. Yang lainnya adalah di bidang sosial, agama, budaya, pendidikan, dan komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas modernisasi di bidang teknologi. Biasanya ditandai dengan adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan hidup manusia. Contohnya, para petani yang dahulu menggunakan pupuk kandang, seiring berjalannya waktu, para petani menggunakan pupuk urea. Lalu pemakaian bibit, dahulu menggunakan bibit lokal, sekarang menggunakan bibit unggul. Dalam membajak sawah, dulu menggunakan sapi, namun sekarang sudah menggunakan traktor. Untuk menggiling padinya pun sama, dulu menggunakan alat penumbuk padi, namun sekarang sudah menggunakan mesin penggiling. Nah, selain itu ada modernisasi yang lebih canggih lagi. Contohnya dibuatnya kapal laut dan pesawat. Ini bukti bahwa teknologi semakin berkembang. Berikut ini adalah contoh pembuatan kapal dan pesawat. Nah, yang kedua yaitu di bidang sosial. Biasanya ditandai dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh di bidang sosial yaitu dengan bertambahnya dan meningkatnya pengetahuan anggota masyarakat. Peningkatan ini sebagai akibat dari tingkat pendidikan dan kemampuan memperoleh informasi semakin luas dan terbuka. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SD. Namun saat ini masyarakat Indonesia banyak yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA atau bahkan sampai perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu di bidang politik. Biasanya ditandai dengan semakin banyak negara yang lepas dari penjajah, munculnya negara-negara baru yang merdeka, lalu tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Dalam bidang politik, di Indonesia dapat dipantau dengan munculnya birokrasi dan pembentukan lembaga-lembaga politik modern. Contohnya, lahirnya lembaga pemerintahan yang baru seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya. Begitu juga dengan proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan, dan lainnya yang telah mengalami proses perubahan ke arah kemajuan. Selanjutnya yaitu modernisasi di bidang agama. Modernisasi dalam bidang agama dan kepercayaan di Indonesia diantaranya ditandai dengan cara dakwah dan diskusi keagamaan yang lebih efektif,
melalui media massa seperti televisi dan internet. Terdapat pula kegiatan dialog antar umat beragama yang menunjukkan telah terjadi modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Berikut ini adalah contoh dakwah yang dilakukan para ulama melalui media televisi atau internet. Lalu ada modernisasi di bidang budaya. Dalam bidang ini biasanya ditandai dengan hadirnya budaya dari luar negeri sehingga budaya asli Indonesia semakin pudar. Nah, modernisasi dalam bidang budaya di Indonesia dapat dilihat dari produk-produk budaya seperti benda seni budaya yang proses pembuatannya maju dan daripada proses sebelumnya. Begitu pula dengan adanya perubahan yang terjadi pada proses pembentukan jalan raya, jalan layang, jembatan, gedung-gedung bertingkat, arsitektur rumah bergaya modern, dan sebagainya. Jika dilihat dari benda seni, kita bisa melihat atau mengambil contoh dari kain batik. Kain batik dahulu cara pembuatannya yaitu dengan cara ditulis dengan menggunakan canting. Namun seiring perkembangannya menggunakan teknik cat. Nah, untuk sekarang ini pembuatan kain batik lebih maju lagi yaitu menggunakan cara printing. Yang selanjutnya adalah modernisasi dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Nah, pendidikan ini terus-menerus mengalami perubahan untuk menunjang kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama di bidang pendidikan dengan negara-negara maju terus dilakukan sampai sekarang. Banyak sekali mahasiswa, dosen, dan para ahli pendidikan yang belajar di luar negeri. Di tingkat ASEAN telah dibentuk SEAMEO. Lembaga ini khusus menangani kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Lalu juga ada modernisasi di bidang komunikasi. Dengan adanya modernisasi, ditemukannya berbagai alat komunikasi canggih sehingga komunikasi antar individu semakin cepat. Saat ini sudah tidak ada lagi penghalang untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Selain itu, berkat adanya perkembangan di bidang teknologi, kita menjadi mudah mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Meskipun demikian, hal tersebut tetap memiliki dampak negatif, seperti membuat antar individu menjadi jarang berkomunikasi secara langsung dan tatap muka. Berikut ini adalah contoh-contoh alat komunikasi. Dahulu, alat komunikasi yang digunakan oleh manusia seperti surat, beduk, kentongan yang digunakan sebagai informasi kepada masyarakat secara umum. Namun, seiring berjalannya waktu, alat komunikasi semakin canggih, yaitu menggunakan telepon, laptop, telepon genggam, dan lainnya. Kita sudah belajar tentang modernisasi di berbagai bidang. Dengan adanya modernisasi, ternyata membawa dampak buruk dan dampak baik bagi kehidupan manusia. Kita sebut saja dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang dampak positif dengan adanya modernisasi. Yang pertama, menyebabkan interaksi manusia. Masyarakat yang mengalami modernisasi memiliki sikap yang terbuka, sehingga mudah untuk berinteraksi dengan individu lainnya.
Masyarakat modern juga terbuka menerima masukan positif untuk pengembangan ke arah yang lebih baik sehingga interaksi antar individu terjadi semakin kuat. Yang kedua, adanya kesadaran dalam berpolitik. Masyarakat yang mengalami modernisasi memiliki kesadaran dalam berpolitik. Artinya mereka membuka diri untuk memahami politik. Mereka juga dapat ikut serta dalam bidang politik yang dirasa dapat memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu peningkatan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupan dan melakukan berbagai aktivitas, sehingga dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Contohnya, perkembangan alat transportasi yang memudahkan manusia untuk mencapai ke suatu tempat lebih cepat. Juga ada contoh lain ditemukannya teleskop untuk mengamati benda-benda langit sehingga tampak lebih dekat. Selain ada dampak positif, juga ada dampak negatif dengan adanya modernisasi. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi. Adanya modernisasi diharapkan seluruh masyarakat mampu mengikutinya. Namun, ada masyarakat yang mampu mengikuti dan ada yang tidak. Bagi masyarakat yang mampu mengikuti, maka dikatakan memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mengikuti, maka lebih cenderung memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan. Terjadinya modernisasi di berbagai sektor termasuk di sektor industri, terciptanya berbagai peralatan canggih yang bisa membantu kegiatan manusia. Namun seringkali berdampak pada lingkungan. Misalnya, timbulnya berbagai limbah hasil produksi dari industri yang sudah menjalankan modernisasi. Nah, limbah tersebut dapat mengakibatkan pencemaran di lingkungan yang berbahaya untuk keselamatan masyarakat sekitar. Untuk dampak negatif yang ketiga yaitu meningkatnya kriminalitas. Kriminalitas dapat dipicu dengan menipisnya rasa kekeluargaan, tingkat persaingan dalam berbagai bidang yang cukup tinggi, serta masyarakat yang menjalani pola hidup boros. Yang keempat yaitu pola hidup yang konsumtif. Konsumtif merupakan pola hidup individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau yang tidak dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya hidup yang mengiblat ke barat-baratan. Masyarakat lebih tertarik budaya barat yang ditiru dan diterapkan di Indonesia. Hal ini akan menggeser budaya asli masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu tidak mengenal budaya bangsa sendiri. Dengan menyukai dan mengikuti budaya bangsa lain, para generasi muda Indonesia secara tidak sadar telah pelan-pelan melupakan budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu, marilah kita jaga semua budaya Indonesia agar tidak punah, juga agar budaya bangsa tidak diakui oleh bangsa lain. Modernisasi yang dapat kita rasakan dan kita amati adalah di bidang teknologi transportasi. Transportasi adalah pengangkutan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat atau kendaraan. Jenis alat transportasi bermacam-macam. Ada alat transportasi sederhana, misalnya gerobak, becak, dan delman. Serta ada juga alat transportasi modern
seperti sepeda, motor, mobil, kereta api, dan pesawat. Sebelum orang-orang mengenal alat transportasi, perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dilakukan dengan berjalan kaki. Untuk mengangkut barang atau hasil buruan, orang-orang memanggul di bahu. Nah, setelah pemikiran manusia berkembang, barang-barang diangkut dengan menggunakan gelondongan kayu yang bulat yang dapat digelindingkan dengan mudah. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan alat tersebut untuk memindahkan serta mengangkut batu dan arca yang besar ketika membangun candi atau kuil. Seiring dengan perkembangan zaman, pada akhir abad ke-18, para ilmuwan berhasil menciptakan kendaraan bermesin pertama. Penemuan ini menandai awalnya perubahan transportasi yang berlanjut sampai sekarang. Teknologi transportasi telah membantu memindahkan orang dan barang dengan waktu yang sangat cepat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, manusia mulai menemukan cara-cara baru untuk membantu dan mempertahankan hidup. Mereka mulai memanfaatkan hewan untuk mengangkut barang. Jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan alat transportasi adalah keledai, unta, sapi, kuda, dan lembu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari perkembangan alat transportasi yang awalnya menggunakan hewan, lalu ditemukannya roda dan mereka menggunakan roda, dan selanjutnya menggunakan mesin. Jenis alat transportasi yang selanjutnya adalah kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi darat. Kereta api pada masa lalu digerakkan dengan tenaga uap dan kekuatan kereta api sangat terbatas. Gerbongnya yang ditarik pun tidak terlalu banyak. Sekarang kereta api sudah menggunakan tenaga listrik dan diesel sehingga kecepatannya semakin meningkat. Kereta api cepat dapat bergerak dengan kecepatan 100 sampai 300 km. Kereta api mempunyai kekuatan 10 kali kekuatan truk dan bus. Kita bisa lihat pada contoh yang berada di bawah adalah kereta api pada masa lalu. Dan yang di atas adalah contoh kereta api cepat. Selain di darat, manusia juga menjelajah sungai dan laut untuk berpergian dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Mula-mula orang membuat rakit dari kayu atau bambu yang dapat mengapung di air. Namun rakit tidak dapat bergerak dengan cepat dan tidak dapat mengangkut muatan dengan jumlah banyak. Kemudian orang-orang membuat sampan dengan cara melubangi gelondongan kayu yang besar. Sampan dipasang layar agar dapat laju cepat. Sejalan dengan ditemukannya mesin uap, maka perahu atau kapal dilengkapi pula dengan mesin sehingga mempunyai kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Kapal bermesin kemudian dikembangkan menjadi jenis-jenis kapal dengan berbagai keperluan, seperti kapal feri, kapal motor, kapal kargo, dan lain sebagainya. Selain transportasi darat dan laut, kita juga mengenal transportasi udara. Transportasi melalui udara dimulai pada abad pertengahan. Ketika itu, orang-orang mulai mencoba membuat balon gas yang sangat besar dan dapat terbang dengan mengangkut 3-4 orang penumpang. Hingga saat ini, pesawat terbang sudah dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pesawat terbang sudah menjadi alat transportasi udara yang modern dengan waktu tempuh yang sangat cepat. Kita juga mengenal helikopter, yaitu pesawat udara berukuran kecil
dengan baling-baling di atasnya. Helikopter banyak dipakai dalam penerbangan antar kota, daerah, pedalaman, dan daerah yang tidak bisa dijangkau dengan alat transportasi lainnya. Modernisasi tentu membawa perubahan-perubahan bagi kehidupan manusia. Perubahan-perubahan kehidupan bangsa Indonesia antara lain, yang pertama adalah cara berkomunikasi. Dahulu, komunikasi dilakukan dengan surat menyurat, tetapi saat ini dilakukan dengan cara mengirim pesan, surat elektronik, email, telepon genggam, dan media sosial. Hal ini menyebabkan berkurangnya keakraban antara individu karena tidak bertemu secara langsung. Yang kedua yaitu cara berpakaian. Dahulu masyarakat bangga mengenakan pakaian adat di daerah masing-masing. Namun saat ini sangat sulit dijumpai orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional, kecuali jika ada acara adat. Bahkan, seiring berjalannya waktu, pakaian-pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup dari budaya luar dalam kehidupannya. Namun, ada juga masyarakat yang terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik dan tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas, individualistis, dan materialistis. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan. Banyak suku bangsa Indonesia yang memiliki pengetahuan tertentu untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Misalnya, dengan mengamati gejala alam dan perubahan alam untuk kegiatan berburu, bercocok tanam, dan belayar sampai kepada pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Masuknya kebudayaan asing dapat membawa sistem pengetahuan yang lebih modern. Hal ini telah mengubah kehidupan masyarakat, misalnya obat-obatan tradisional yang banyak mengambil khasiat tumbuhan berganti dengan obat-obatan modern yang terbuat dari bahan kimia. Lalu, tergerusnya budaya bangsa. Maksudnya adalah budaya asing menyebabkan lemahnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga masyarakat lama-kelamaan akan meninggalkan budaya Indonesia yang dianggap sudah kuno. Hal ini disebabkan minat terutama generasi muda terhadap budaya Indonesia yang semakin berkurang karena beralih ke budaya barat. Sebagai contoh, anak muda yang lebih berminat dengan tarian modern daripada tarian tradisional. Contoh perubahan sosial budaya lainnya adalah penggunaan bahasa daerah yang sudah semakin jarang. Lama-kelamaan, hal ini dapat menyebabkan punahnya bahasa daerah. Perubahan sosial budaya akibat modernisasi lainnya adalah anak-anak Indonesia yang lebih suka bermain game online daripada permainan tradisional seperti main kelereng, petak umpet, congklak, dan gasing. Apakah ini ada di antara anak-anak? Nah, kesimpulan dari materi tadi yang sudah disampaikan yaitu modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang modern. Tujuan dari adanya modernisasi adalah mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dengan adanya modernisasi tentu membawa dampak baik dan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita perlu menyikapi dengan cara bijak agar dapat meminimalisir dari dampak buruk tersebut. Selain itu, salah satu hal yang dapat kita lakukan
adalah dengan menjaga kebudayaan dan tidak mengikuti budaya yang tidak sesuai dengan norma dan agama Islam. Untuk proyek hari ini, silahkan buatlah peta pikiran tentang modernisasi, contoh, dampak positif, serta dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan berikan contohnya dan sebutkan dampak positif dan dampak negatifnya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita sudah tuntas. Pastikan dikerjakan proyeknya dan tak lupa kirimkan di Classroom agar ustazah bisa melihat hasil pekerjaanmu. Kita tutup kegiatan belajar dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.